Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah pemirsa, siapa di sini yang sering merasakan sakit pinggang bagian belakang? Angkat tangan. Mungkin sebagian besar pernah merasakan, apakah karena posisi tidur yang lama ataupun duduk yang lama memang terasa tidak menyenangkan. Tapi jangan disepelekan. Nah bagaimana cara mengatasinya? Saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Dr. Sari Fitri Hutagalung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Benar ya dokter? Benar. Apa kabar dokter? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya? Harus ya? Iya. Nah ini mungkin kita berbicara yang sangat umum dirasakan oleh sebagian masyarakat. Katanya 75% ya merasakan sakit pinggang bagian belakang ya. Kadang-kadang merasa tidak menyenangkan, mengenakan, dan kadang-kadang kita sepelekan ya, ini cuma sakit pinggang gitu. Tapi kenapa sih orang terjadi sakit pinggang bagian belakangnya ya dokter? Sakit pinggang bagian belakang. Oke deh, kita sebut pinggang lah ya. Pinggang tuh ya biasanya di belakang. Kalau di depan kita nggak sebut pinggangnya sebagai perut ya. Nah, sakit pinggang bagian belakang, kalau bahasa Inggrisnya kan biasanya kita bilang low back pain. Low back pain. Itu kalau berdasarkan prevalensinya tuh sekitar 75% dari populasi itu pernah mengalami sakit pinggang. Sebagian besar adalah sesuatu nyeri yang tidak perlu penanganan medis khusus, biasanya bisa hilang sendiri atau tidak, tapi juga biasanya ringan lah, sebagian besar ringan. Hanya mungkin sekitar 30% yang nanti harus berlanjut dengan penanganan khusus di rumah sakit, seperti itu. Yang paling sering mungkin ya masalah posisi ya tadi. Posisi tidur ya? Posisi tidur, posisi duduk, posisi beraktivitas, ya kan ya? Itu menjadi salah satu ya? Paling sering sebenarnya. Iya, paling sering posisi berarti ya? Iya, posisi masalah tidur. ergonomi ya. Ergonomi ya? Ya. Selain itu apa lagi dokter? Selain itu mungkin masalah degenerasi. Kita tahu ya, begitu kita usia di atas 30, proses degenerasi sudah mulai. Bisa dari bentuknya seperti pengapuran atau penipisan diskus intervertebralis. Nah itu kan jadi suatu faktor yang membuat kita mudah mengalami nyeri pinggang. Karena begitu mulai ada proses degenerasi, pasti ada perubahan bentuk secara mekanik, perubahan aliran gaya kita, waktu kita berdiri, waktu kita duduk dan sebagainya. Akhirnya pada satu titik misalnya aktivitas yang berlebihan atau kita duduk terlalu lama dengan posisi yang kurang ergonomis, ya nyeri jadinya. Gitu. Oke. Ya. Nah, tadi kembali lagi ke posisi tidur, mungkin ada katanya, kasur kamu tuh yang kurang enak tuh, itu berpengaruh nggak dok? Nah, ya sering juga ya keluhan nyeri pinggang, bangun tidur kok malah nyeri. Harusnya orang bangun tidur kan nyaman dong ya. Enak dong, gitu karena baru tidur ya, baru istirahat. Waktu kita tidur kita tidak menahan berat badan, benar-benar rileks. Harusnya bangun seger dong. Nah, kenapa jadi nyeri? Ada beberapa faktor. Salah satu faktor mungkin karena karena bentuk kasurnya bisa ya. Kasur yang bagus itu adalah gampangnya gini, harus firm, padat, bukan keras ya, firm. Jadi kalau dipakai untuk berbaring, lihat tuh waktu kita berbaring telentang misalnya, dia tidak boleh terlalu melengkung. Hati-hati kalau orang yang gemuk kan lebih mudah ya untuk melengkung. Jadi memang kasurnya harus yang padat, tidak terlalu lembek. Kalau dia melengkung, bayangkan kita tidur kan bisa sampai 6-8 jam. Terus bentuk lengkung pinggang kita berubah selama kita tidur telentang, tidur miring dan sebagainya. Akhirnya waktu bangun sakit, itu satu. Bisa juga yang kedua karena posisi tidur kita. Misalnya yang gampang deh, kalau telentang kan kalau kita misalnya habis lelah dan sebagainya, kita telentang tuh biasanya kan pinggangnya suka kaku ya, kita telentang kok malah kaku sih gitu. Kalau terasa kaku di pinggang, kasih bantal di bawah lutut kita waktu kita telentang. Terus yang kedua, kalau posisi miring, seringkali kan waktu miring nih kaki kita bersilang nih jatuh, ya. Kalau bersilang jatuh cuma sebentar kayak begini sih nggak apa-apa. Tapi kalau tidur kan bisa lama. Bayangin, ini kan ketarik ya ototnya, otot yang ketarik jadi overstretch berapa jam kita tidur, nanti waktu bangun akhirnya kaku jadi sakit. Gitu. Oke. Gimana sih posisi yang baik dokter pada saat tidur supaya nggak sakit pinggang? Posisi tidur. Manusia sih tidur kan memang bukan tidur harus satu posisi, enggak lah ya. Kalau yang biasa tidak pakai bantal mungkin sudah terbiasa dengan, kita kan punya lengkung leher ya, punya lengkung leher, punya lengkung di toraks, punya lengkung di pinggang. Itu harus diakomodir sewaktu kita tidur. Jadi pakailah bantal, tapi bantalnya nggak boleh yang tinggi. Tebal ya? Iya, kalau tinggi kan kita tidur bayangin nih, ketarik, overstretch. Kalau kita overstretch bangun pasti ototnya kaku. Jadi paling bantal tuh ya 10 cm tuh udah nyaman deh.
Nah dokter, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi pemirsa di rumah nih, apalagi yang sering merasakan sakit pinggang bagian belakang. Nah apakah ini bisa disembuhkan dengan sendirinya atau sembuh secara sendiri? Mungkin aja ada yang bisa sembuh dengan sendirinya. Oh jadi ada yang bisa sembuh dengan sendirinya, ada yang tidak? Iya. Nah dalam kategori sembuh sendirinya itu akibat apa? Sembuh sendiri misalnya kita salah posisi ya, masalah ergonomi, tapi hanya berlangsung sebentar. Jadi nanti misalnya ya kita nih duduk, terus kita pakai komputer, terus ini nih miring. Bayangin ya, otot kita begini miring gitu. Iya. Mungkin kalau cuma 15 menit nggak apa-apa, tapi misalnya sejam aja, pasti kok pegel ya. Nah kalau kita sadar, oh ya saya posisi begini, saya kembalikan. Laptop saya taruh tengah, nanti juga akan hilang. Jadi kalau cuma masalah ergonomi tapi cuma jangka pendek, dia akan hilang. Mungkin yang akibat posisi yang terlalu lama, tidur dan sebagainya, ada nggak tips-tips khusus mencegahnya ataupun mengatasinya, misalnya dengan stretching, gerakan-gerakan tertentu? Stretching, itu bisa ya? Bisa harusnya ya. Dokter Ekles mungkin bisa banget, bisa banget. Ternyata bisa dicegah dengan sendirinya lewat relaksasi atau stretching. Gimana dokter? Bayangkan ya, sininya kaku nih. Ya. Jadi harus stretching bagian belakang dengan cara tarik kakinya ke bagian dada. Oke. Tahan 6-8 detik atau 10 detik, karena kalau stretching harus minimal 6 detik ya supaya efektif. Kemudian relax 3 detik, nanti diulang. Satu sisi 3 kali, sisi yang kedua 3 kali juga. Oke. Kemudian gerakan kedua, itu kan untuk bagian tengah ya. Ada lagi yang sambil ditarik dan ditekuk. Iya. Ini? Stretching juga, dekatkan ke dada. Oke. Tahan 8 detik, kemudian relax 3 detik. Sama, diulang 3 kali sama. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Iya, gitu. memang langsung relax ya dokter ya. Harusnya sih kalau caranya benar langsung terasa harusnya. Oke. Nah, misalkan kita sudah melakukan stretching ataupun pencegahan secara dini, tidak hilang-hilang dokter? Nah, gimana tuh? Bisa aja sebabnya mungkin karena masalahnya udah lama. Ya. Kesalahan ergonomi diulang-ulang. Jadinya kan ototnya sudah kaku, kemudian posisinya nggak bagus, makin kaku, jadi sakit. Otot yang sakit dia akan membuat kaku. Otot yang kaku akan membuat sakit, udah kayak lingkaran. Nah, kalau udah kayak gitu datanglah berobat ya ke dokter boleh. Mungkin kalau orang awam kadang-kadang dipijit ya. Dipijit. Nah, apakah itu dibenarkan dokter? Dipijit kalau nggak ada kelainan yang kompleks boleh aja, itu kan membuat relaksasi otot, bisa membuat nyaman. Tapi kalau nanti dia kembali lagi ke pola aktivitas yang salah, kan akan berulang lagi. Nah, kalau datang ke profesional kan kita ajarin nih, ini posisi yang nggak boleh, ini posisi yang boleh gitu. Kalau datang pada fase akut di mana sakitnya mengganggu banget, bisa diberikan obat, diberikan fisioterapi ya. Kalau dokter rehab kan kita punya rekan fisioterapi. Nah, biasanya dikasih pakai alat untuk ngeblok nyerinya, alat untuk merelaksasi ototnya, dan latihan yang pasti yang paling penting. Latihan tuh harus dikerjakan di ruang terapi dan di rumah supaya tidak berulang lagi keluhannya. Iya. Tapi memang kebiasaan orang Indonesia ini kan dipijat dokter. Pijat mungkin bisa disadar tapi di otot ya. Tapi kalau yang ada bermasalah di tulang belakang mungkin jangan ya. Kalau ada kelainan, kalau ada masalah saraf atau masalah tulang belakang sebaiknya jangan dipijit. Cuma kan kalau tidak pernah ke dokter kan nggak tahu ya. Ini masalah otot saja atau ada masalah tulang belakang atau ada masalah saraf. Jadi memang diskusikan kepada dokter kalau ini sudah berlangsung yang mengganggu gitu. Jadi mungkin menjadi informasi bagi pemirsa, jika nyeri pinggang ini berlangsung terus-menerus tidak hilang-hilang, walaupun dengan stretching dan sebagainya, udah tandanya harus ke dokter ya. Oke, dokter, terakhir nih bagi pemirsa di rumah, bagaimana tips supaya mencegah tidak terjadinya sakit pinggang bagian belakang? Oke, sakit pinggang itu kan masalah yang umum, apalagi pada manusia modern, kerjaan kita lebih banyak duduk. Mau di depan komputer, di depan setir dan sebagainya. Misalnya di depan komputer atau di meja ya, pastikan pertama kursi kita ini kalau kita duduk kakinya napak, jangan ngegantung. Kemudian posisi duduknya ini 90 nih dari tubuh ke sini. Jangan terlalu pendek. Kalau kayak gini terlalu pendek ya. Juga jangan terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi kakinya ngegantung, nggak nyaman. Gitu, itu satu. Kemudian kalau kita pakai laptop atau kita nulis, pastikan nih di tengah, di tempat posisi kita relax. Pakai mouse. Kita perhatikan pundak kiri sama pundak kanan. Jadi pundak yang bekerja dan pundak yang tidak bekerja harus sama tinggi. Sama tinggi. Kalau nggak sama tinggi, terlalu tinggi atau terlalu rendah, nanti pasti sakit di sini. Iya, setuju. Ya kan ya. Kemudian satu lagi kebiasaan yang jelek kali ya, yang suka kretek-kretek. Nah, itu tuh dok. Iya.
Katanya kalau nggak dikeretak nggak enak Nggak ya. enak, Nggak boleh ya, jangan. Karena kalau keretak itu keretak, 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 keretak itu kan melakukan gerakan yang melebihi lingkup gerak sendi. Justru dia nanti akan merusak sendinya sendiri, membuat pengapuran lebih cepat. Jangan ya. Gitu. Oke, berarti yang keretak-keretak memang tidak disarankan tuh. Siapa nih yang sehari-hari keretak-keretak nih? Jadi menjadi informasi ya bahwa itu memang tidak disarankan. Cuma ini kan katanya yang paling sering dikeluhkan pada saat bangun tidur ya, dokter ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih pada saat bangun tidur? Jadi sebelum bangun tidur, jangan tiba-tiba langsung bangun. Oh ya, cara bangunnya juga ya. Jangan dari telentang langsung bangun. Itu beban oleh pinggang tuh sangat berat. Kalau kita dari telentang bangun, apalagi kalau yang overweight ya. Jadi dari telentang miring dulu, miring dorong pakai tangan. Jadi bukan cuma otot pinggang yang bekerja. Mau tiduran juga gitu, duduk dulu di pinggir tempat tidur, tidur miring, baru kita telentang. Emang kayak orang tua sih, tapi itu upaya memelihara pinggang kita. Setuju, gitu, setuju, setuju. Dan kalau yang memang ada sakit atau sudah ada pengalaman sakit, bangun tidur stretching dulu sebelum beraktivitas. Setuju, gitu, setuju. Ya? Benar banget dokter, karena mencegah lebih bagus daripada mengobati. Dokter, terima kasih banyak, informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu ya dokter. Insya Allah. Ya. Oke pemirsa, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Eklas setelah yang satu itu.